Yang pertama, konsumen itu pasti bermula dari orang yang tidak tahu. Orang yang tidak tahu. Saya baru tahu kalau Mas Idris ikut jualan ini hari ini, itu baru tahu. Ya, kemarin saya nggak tahu. Karena saya nggak tahu, mungkinkah saya memesan? Ya nggak mungkin dong, ya kan? Jadi orang yang tidak tahu kemudian menjadi orang yang tahu. Orang tahu akan bisnis kita, ya. Orang tahu Pak Chunli jualan alarm, orang tahu Mas Jamal di belakang sana handphone ya, Mas Jamal ya, instruktur handphone pemirsa. Jadi kalau Anda butuh pelatihan handphone itu silahkan nanti kita gunakan Mas Jamal, tapi kontaknya kontak saya dulu supaya saya dapat komisi berapa persen itu. Kalau kata teman saya Mas Azhar itu, kita manajemen nih. Gitu ya. Ya, orang yang tidak tahu kemudian menjadi tahu, ya. Setelah tahu kemudian kita usahakan, nanti usahanya kita bahas, untuk menjadi penawar. Untuk menjadi penawar, ya. Tadi kacang ini berapa harganya satu gini, Mas? 30.000. Nah pemirsa, jadi kalau Anda mau kacang segini enak-enak, ini kacang Bali ya, itu harganya 30.000. Pesannya kemana? Ke Pak Supardi. Pesannya ke Supardili. Nanti nomornya ada di bawah sini. Ya, itu jadi penawar. Nah kalau penawar sudah sampai pada tingkat kacangnya berapa harganya. Nah itu kira-kira gitu. Ya, yang paling mudah seperti itu. Dari penawar kemudian usahakan dia menjadi pembeli, tentu saja. Ya, dari penawar menjadi pembeli. Bu Atika, saya ingat Etika. Bu Etika itu bisnis apa kemarin? Luluran, ya, luluran. Oke. Nah, tidak tahu nawar. Saya kalau dilulur sampai saya kinclong berapa itu, Pak? Bu Atika. Bu Etika. Ya. 100 apa? 100.000 cuman. Iya. Ini sampai kinclong betul itu. Oh, kinclong harus pakai baikin. Sampai pakai aja. Pakai tambah 500. Kacau ini. Penawar menjadi pembeli, ya. Pembeli kemudian menjadi apa? Ayo. Langganan menjadi pelanggan. Ya. Pelanggan masih bisa menjadi marketer. Semua masuk di sini ya, reseller, kemudian endorser, mengatakan hal baik tentang bisnis kita, itu masuk kira-kira di sini lah, ya, menjadi marketer kita. Masih bisa kita lanjutkan ini marketer? Kira-kira jadi apa? Kita perdalam lagi, marketer itu kita explore lagi menjadi Mitra. Menjadi mitra, ya, menjadi mitra. Tadi Pak Chunli misalnya jualannya alarm motor mobil, ya. Kita dari tidak tahu menjadi tahu, nawar. Kemarin saya nawar ya Pak Chunli ya kan? Untuk mobil berapa? Oh, untuk mobil murah Pak, cuma 500.000 kemarin itu ya kan? Betul nggak? Enggak. Motor, Pak. Bener-bener. Motor yang Untuk motor 500.000 ya, bukan mobil ya. Kalau mobil 1,5, ya kan? 1,5. Kalau untuk kita berapa? 1,6. Nah, gitu kan? Kita orang yang senang melebihkan. Jadi kalau nawar, Anda tahu cara menawar yang tidak akan bisa ditolak?
Ini itu lebih kan. Alarm berapa? 1,5. 1,5. Saya tawar ya 1,6. Pak Cundinya naikin harga 2 deh kalau gitu. Sebenarnya 2 tahun lagi. Kayak 2 tahun lagi. Ya, jadi terakhir sampai menjadi mitra. Ya. Mitra bisa dieksplor lagi kira-kira? Ya kalau mungkin jadi keluarga. ya, artinya Pak Cunli punya putri, saya punya putra, ya sudahlah kita kawinin aja tuh. Ya. Jadi keluarga kita kemudian ya. Ya, terakhir ya dalam konteks bisnis ya stop lah jadi mitra ya. Jadi dari orang yang tidak tahu kita bisa usahakan kemudian menjadi tahu, menjadi penawar ya. Beli, kita bertransaksi, pelanggan, marketer dan menjadi mitra. Ya, pemirsa semua, ini adalah urutan ya di mana kita kemudian harus bisa mendetailkan dari satu bagian ke bagian yang lain sehingga kita kemudian punya arah bisnis yang jelas. Ya, seringkali banyak orang itu menginginkan pasarnya, konsumennya adalah semua orang. Mungkinkah? Ya, perusahaan monopoli seperti PLN, ini listrik kita diinikan oleh PLN, apakah semuanya, semua pasar menjadi konsumennya PLN? Tidak, tetap juga tidak. Ya, maka, nah dari satu bagian ke bagian yang lain, kemudian kita lakukan usaha. Dari orang yang tidak tahu menjadi penawar, maka lakukanlah satu hal yang kita kenal sebagai promosi. Ya, lakukanlah promosi. Dari penawar untuk menjadi pembeli, lakukanlah penawaran. Oke, ini tugas kita sebagai pebisnis di marketing. Pembeli menjadi pelanggan, lakukanlah apa yang harus kita lakukan supaya pembeli menjadi pelanggan? Pelayanan. Ya, pelayanan. Dari pelayanan menjadi marketer. Dari pelanggan menjadi marketer. Apa yang bisa kita lakukan? Ya, kerjasama. Jadi bentuknya bisa profit sharing, bisa konsinyasi, bisa macam-macam lah bentuk-bentuk kerjasama. Ya, dari marketer menjadi mitra. Apa yang bisa kita lakukan? Nah, kalau dari marketer menjadi mitra, kita bisa melakukan apa yang saya sebut sebagai personal touch. Bukan tahu coba. Enggak, kita pura-pura jago bahasa Inggris lah. Pura-pura aja. Ya, personal touch gitu. Ya, personal touch. Nah, ini yang harus kita lakukan. Ya, jadi dari orang yang tidak tahu menjadi penawar sampai tadi pada tingkat ini harganya berapa, lakukanlah promosi. Lakukanlah promosi. Ya. Kalau promosi kita bahkan bisa digabung langsung, ya, ini promosi dengan penawaran di satu media, ya, jadi terjadi efisiensi yang bagus sekali. Ya, promosi dan penawarannya langsung, maka kita langsung akan mendapatkan pembeli. Seringkali banyak orang itu melakukan promosi itu hanya mengemukakan kepada orang-orang yang tidak tahu kalau kita berbisnis sesuatu, udah gitu aja. Ya. Jadi kalau ada ibu-ibu misalnya buka warung gado-gado, ya pemirsa, kalau Anda mau buka warung gado-gado,
Jangan cuman bikin spanduk yang isinya telah dibuka warung gado-gado di sini. Ya, orang nggak ada lihat, nggak ada tuh warung gado-gadonya, ya. Nah, itu hanya promosi, ya mungkin hanya sampai pada tingkat ini saja, ya kan? Oh oke. Bu Etika sekarang jualan gado-gado ya, oke. Sip, ya. Sampai tahu saja. Apakah dia nanti menjadi penawar? Belum tentu. Mungkin kita harus mungkin konsumen itu harus datang dulu tuh. Oh, ibu jualan gado-gado. Ya. Berapa Bu gado-gadonya? Nah, jadi prosesnya jadi agak lebih panjang lah maksud saya. Oke. Ya. Nah, maka promosi itu jangan cuma membuat orang yang tidak tahu menjadi tahu, kalau mungkin harus sampai kepada tingkat sudah ditambah dengan penawaran. Ya, di beberapa kasus misalnya saya sempat sampaikan, dibuka warung gado-gado, diskon 50% untuk orang yang rambutnya gondrong. Yang dulu rambutnya gondrong nggak tuh? Untuk orang yang jenggotnya panjang, misalnya. Berjenggot semua nih. Saya ada jenggotnya juga nih, ya. Atau misalnya luluran, ya, luluran dapatkan payung cantik dengan luluran di hari Jumat, misalnya, ya. Nah itu sesuatu yang kemudian orang sudah sudah ada penawarannya, sudah ada hadiahnya, sudah ada pendorongnya kepada konsumen untuk kemudian take action untuk membeli, ya, untuk take action menjadi pembeli sampai pada tingkat sini. Itu secara umum.